Hai, kembali lagi di video saya di mana saya berlatih untuk ngomong pelan. Dan seperti video lainnya, saya akan berlatih menggunakan metode yang sama, yaitu baca buku dengan membuka mulut yang lebar dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Latihan ini tidak hanya membantu saya untuk ngomong lebih pelan, tetapi juga bisa menambah wawasan, bisa juga memperkuat artikulasi saya, dan juga otot yang ada di sekitar mulut saya menjadi lebih kuat. Jadi, kalau Anda punya tujuan yang sama dengan saya, ingin jago ngomong, ingin lancar ngomong, ingin menghindari belibet, maka saya sangat merekomendasikan Anda untuk melatih berbicara dengan metode yang sama. Luangkan waktu 5 menit setiap hari untuk baca buku, membuka mulut yang lebar, dan membaca dengan volume yang tinggi untuk meningkatkan level komunikasi kita. 5 menit latihan jauh lebih baik daripada tidak latihan sama sekali. Slow motion is better than no motion. Aksi kecil jauh lebih baik daripada tidak ambil aksi sama sekali. Jadi, di akhir sesi saya juga akan menjelaskan info apa, edukasi apa, atau wawasan apa yang saya dapatkan. Saya akan mencoba untuk membagikan value itu di sesi terakhir. But anyways, mari kita mulai latihannya. 5 menit dimulai dari sekarang. Dan buku yang saya baca masih sama, yaitu Content Creator Black Book yang ditulis oleh Ko Denny Santoso. Ideal Customer. Dan saya sudah jualan sebulan ini, kok belum laku-laku ya? Pertanyaan saya selalu, siapa target marketmu? Target market saya dari mahasiswa usia 18-an sampai pekerja kantoran usia 35-an. Cowok, karena saya kan berjualan sepatu cowok. Inilah yang sering terjadi. Kebanyakan market yang disebutkan hanyalah berupa demografi, umur, dan juga gender saja. Sebagaimana saya sebutkan di bagian sebelumnya, sebuah niche market atau sebuah target market adalah sekumpulan orang dengan spesifik problem atau interest tertentu. Sehingga itu harusnya menjadi faktor penentu atau faktor utama ketika menentukan siapa target market Anda. Ideal customer adalah satu orang yang mewakili sekumpulan orang di niche Anda, di mana dia memiliki pengetahuan dan kepercayaan tertentu sehingga dengan hal tersebut, maka dia pasti akan mau membeli produk atau jasa Anda. Jadi, seorang ideal customer pasti membeli produk Anda. Ideal customer pasti membeli produk Anda. Dan mendesain seorang ideal customer, Anda perlu memahami apa isi kepala mereka, apa mimpi mereka, apa tujuan mereka, dan apa problem yang mereka hadapi. Apa solusi yang sudah digunakan saat ini? Apakah mereka menyukai solusi yang sekarang mereka gunakan? Atau mereka sebenarnya tidak puas dan sedang mencari alternatif yang lebih baik? Anda harus benar-benar memahami mereka karena Anda butuh membuat konten yang relevan untuk menarik mereka masuk ke list Anda. Ini adalah contoh yang sangat relevan. Berapa banyak audiens akun parenting yang sering memarahi anaknya? 100%. Engagement-nya luar biasa. Satu hal yang paling penting adalah Anda harus mencari tahu apa yang menjadi kondisi awal mereka dan apa kondisi akhir mereka yang Anda ingin mereka dapatkan. Kita menyebutnya dengan dream seperti di framework 2.
Ideal Persona Framework. Ini adalah framework yang biasa digunakan untuk mendesain sebuah ideal persona dari target market Anda. Anda bisa memiliki beberapa persona sebagai target market Anda. Kita mulai dari satu terlebih dahulu. Demografi seperti nama, umur, lokasi, status, profesi. Psikografi, sosial media group, media cetak, asosiasi, komunitas, brands, opini, aktivitas, events. Pain and trim, problem atau masalah mereka. Misalnya, kelebihan berat badan, berjerawat, rambut rontok, minder karena introvert, anak nakal yang tidak bisa diatur. Fear. Fear adalah problem yang terjadi di masa depan bila tidak terselesaikan. Misalnya, kelebihan berat badan bisa menyebabkan stroke, sakit jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Goal. Goal adalah keinginan mereka saat ini, yaitu turun berat badan, muka bersih, dapat income online. Dream. Dream adalah mimpi mereka di masa depan apabila goalnya sudah tercapai. Misalnya, jika turun berat badan bisa masuk sekolah model. Lalu, muka bersih dari jerawat bisa dapat pasangan dan lebih pede. Dapat income online bisa menambah tabungan untuk jalan-jalan, beli rumah, mobil, dan lain sebagainya. Riset market. Bagaimana cara untuk mengetahui ini semua? Apakah ini semua harus terjawab? Menurut saya, semakin Anda paham dengan target market Anda, maka akan semakin baik. Banyak yang berkomentar di YouTube saya mengatakan, baru saja saya memikirkan tentang hal ini, kamu sudah posting saja videonya. Terima kasih ya. Oke, barusan saya belajar mengenai cara menentukan ideal customer. Karena menentukan ideal customer adalah salah satu kunci untuk mengembangkan sosial media dan juga mengembangkan bisnis. Karena dalam dunia marketing ada pepatah yang bilang if you sell to anyone, you sell to no one. Jika Anda berusaha untuk menjual ke semua orang, Anda tidak menjual ke satupun orang. Jadi, lebih baik kita menentukan siapa ideal customer kita, siapa orang yang ingin kita layani, siapa orang yang ingin kita bantu, yang spesifik, daripada mencoba membantu semua orang. Karena kita tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah yang dialami oleh seluruh manusia di dunia ini. Jadi, lebih baik menentukan ideal customer yang spesifik untuk bisa berkembang dan juga bisa menciptakan sebuah produk yang benar-benar berguna, yang benar-benar membantu untuk ideal customer kita. Dan ideal customer ini sudah pasti akan membeli produk atau jasa kita. Dan untuk menentukan ideal customer tentunya ada beberapa cara. Dan hal yang harus Anda pahami adalah Anda harus tahu dulu kondisi awal mereka itu apa dan kondisi yang mereka inginkan itu apa. Jadi masalah mereka apa, tujuan mereka apa, hambatan mereka apa, mimpi mereka apa. Jadi kan ada gapnya. Posisi mereka di sini, ini adalah masalah mereka. Dan posisi akhir atau tujuan mereka di sini. Sehingga goals Anda adalah membantu mereka untuk beralih dari posisi awal yang punya masalah, Anda bantu melalui produk atau jasa Anda. Sehingga Anda bisa membantu audiens ini memecahkan masalahnya dan berpindah hingga bisa mencapai tujuannya. Sesimpel itu, Anda membuat sebuah produk untuk membantu audiens Anda, membantu customer Anda untuk memecahkan masalahnya, dan bisa mencapai tujuan mereka.
Dan untuk menentukan ideal customer, tentunya kita tidak bisa cuma bilang target market saya adalah orang yang berusia 20 tahun. Orang yang berusia 20 tahun punya masalah yang banyak, mulai dari masalah pendidikan, masalah berat badan, masalah wajah, masalah hubungan, belum lagi ada yang masalah keluarga, masalah pikiran, dan lain sebagainya. Anda harus spesifik menentukan siapa target market atau siapa ideal customer Anda. Dan definisi dari target market adalah sekumpulan orang yang memiliki spesifik problem yang sama. Jadi, daripada Anda bilang, saya bisa menyelesaikan semua masalah Anda, lebih baik Anda bilang, saya bisa bantu menyelesaikan satu masalah ini untuk Anda. Hanya satu masalah saja, bukan 5 atau bukan 10, tapi satu masalah saja. Dan jangan berpikir bahwa apa emang bisa cuan dari satu masalah? Bisa banget. Karena satu masalah ini tidak hanya dihadapi oleh satu orang saja. Contohnya kita ambil masalah mengenai fat loss atau penurunan berat badan. Di luar sana yang menghadapi masalah berat badan kan nggak cuma seorang, nggak cuma 10 orang, bisa ribuan orang atau bahkan bisa ratusan ribu orang. Jadi ketika Anda fokus pada satu masalah atau satu problem, Anda tidak hanya melayani satu orang, tapi banyak sekali orang. Dan ingat ya, target market adalah sekumpulan orang yang memiliki satu masalah secara spesifik. Ketika Anda bilang bahwa saya bisa bantu Anda untuk menyelesaikan masalah ini, mereka pasti akan mendengarkan Anda dan mereka pasti akan membeli produk yang Anda tawarkan. So, thank you for watching this video. And as always, I wish you all the best. See you on the next video.